Karena apabila kita bertemu mad tabi'i itu cara membacanya harus diayun sepanjang 2 harokat atau 2 ketukan. Kemudian materi yang kedua terkait man natahan, di situ dijelaskan bahwa apabila kita bertemu mim bertasdid, mim mati bertemu ba, nun bertasdid, nun mati atau tanwin bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali aha, kho, gho, la, ro, maka kita harus menahan bacaan tersebut sepanjang 3 harokat atau 3 ketukan. Atau dinamakan bacaan itu namanya tuh gunnah. Jadi bacaan yang harus ditahan 3 harokat, 3 ketukan itu namanya gunnah. Tadi ada 4, ada mim bertasdid, mim mati bertemu ba, nun bertasdid, nun mati atau tanwin bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf idhar dan huruf idgham bila gunnah. Kemudian materi yang ketiga terkait huruf qalqalah, ba, ju, di, to, ko. Itu cara membacanya harus dipantulkan. Ada yang dipantulkannya secara kuat, ada juga yang dipantulkannya dengan cara lemah. Kemudian materi yang keempat terkait pembahasan huruf isti'la. Huruf isti'la itu ada khussodog, tiaqid, ada kho, so, do, to, ko, dan dho. Khussodog, tiaqid. Itu cara pembacaannya itu harus ditebalkan. Huruf isti'la itu harus ditebalkan. Jadi huruf-huruf yang tadi saya bacakan khusodog tingkid itu cara membacanya harus ditebalkan. Baik, kita baca dari ayat pertama terlebih dahulu sampai ayat 20. Nanti ayat 21 kita mulai ulas kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba
wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Baik, kita lihat ayat 21 terlebih dahulu. Inna jahannama kanat mirsada. Inna itu cara pembacaannya harus diayun atau ditahan? Inna itu ditahan diayun? Ditahan berarti ya. Inna ditahan. Soalnya masuknya ke mana tahan. Ada nun bertasydid. Jadi cara bacanya ditahan 3 ketukan. Inna itu ditahan. Kemudian jahannama itu ditahan juga karena ada nun bertasydid. Inna jahannama kanat ada fathah bertemu alif mati, maka cara membacanya itu harus diayun. Benar. Kanat ada huruf ka yang berharakat fathah bertemu dengan alif mati, maka cara membacanya diayun. Kanat mirsoda. Di sini ada kata mir ada huruf yang berharakat kasroh bertemu dengan ro yang mati, maka karena ro sebelumnya ada harokat kasroh, maka cara bacanya itu harus ditipiskan atau tarkik. Beda ketika sebelumnya berharokat fathah atau domah. Misalkan mar itu harus tebal atau mur itu harus tebal. Tapi ini harokatnya kasroh, jadi harus tipis. Mir soda. Kemudian ada huruf sod yang termasuk ke dalam huruf isti'la, maka cara membacanya harus ditebalkan. Di so juga ini harus diayun karena hurufnya sod berharakat fathah kemudian bertemu alif mati, maka cara membacanya itu mir soda. Inna jahannama kanat mirsada. Kita ulang 1 kali, 1, 2, 3. Inna jahannama kanat mirsada. Di ayat 22 kita lihat kembali Lit-toghina ada huruf to yang mempunyai hukum mad badal, maka cara membacanya itu harus diayun sepanjang 2 harokat atau 2 ketukan. Kemudian jangan lupa kalau huruf to ini huruf isti'la, maka cara membacanya itu harus agak ditebalkan. Lit-toghina Gho juga itu huruf isti'la, cara membacanya harus ditebalkan. Ghina ada huruf yang berharokat kasroh bertemu dengan ya mati, maka cara membacanya harus diayun karena itu termasuk ayu-ayun. Lit-toghina ma'aba ini juga ada mad badal, maka cara membacanya itu harus diayun. Lit-toghina ma'aba. Kita ulang. Lit-toghina ma'aba. Kemudian di ayat 23 labithina ada huruf yang diayun di huruf labithina, kemudian di huruf sa abatasa sa
Ini pernah saya jelaskan kalau pengucapan huruf tha itu si lidah, ujung lidah ada di antara gigi seri bagian atas dan bagian bawah, tapi tidak digigit. Tha, cuman sekedar menempel doang. Tidak digigit dan tidak ditahan, cuman nempel doang. Tha. Sedikit ujung lidah itu agak keluar dari gigi serinya. Tha, cara pengucapannya itu tidak mengeluarkan desisan. Jadi tidak seperti huruf sin, ada huruf s-nya. Tapi ini tha, tidak ada desisan, tidak ada suara yang mendesis. Itu cara pengucapan huruf tha. Beda sama kayak sa tha, sa so tha. Beda. Tidak ada desisan kalau di huruf tha. Fiha a. Ini ada huruf ha yang bertemu ha yang itu ada mad tabi'i, akan tetapi selanjutnya ada huruf alif, maka itu disebut mad jaiz munfasil. Cara membacanya itu boleh 2 harokat, boleh juga dipanjangkan sampai 5 harokat, 6 atau 5 harokat. Jadi kita akan membacanya panjang aja biar beda sama yang di ayun-ayun itu, yang di ayun. Ahqaba. Di sini ada huruf ha. Perbedaan huruf ha kecil dan ha besar itu di makhrajnya. Kalau ha besar ada di tenggorokan bagian bawah, kalau ha kecil itu ada di tenggorokan bagian tengah. Ada kalau di cowok itu, di pria itu ada di dekat jakun. Kalau di ibu-ibu kan nggak ada jakun, jadi di tengah pokoknya. Kalau ha besar itu di tenggorokan bagian bawah. Ingat, bukan di dada. Bukan ha, bukan pengucapannya itu bukan ha hi hu, bukan gitu, tapi ha hi hu, biasa. Pengucapannya itu biasa. Kalau ha kecil itu lebih ke atas tenggorokan itu, jadi tenggorokan bagian tengah. Bunyinya kayak gini, ha hi hu, lebih tipis itu dari ha besar. Itu perbedaan bacaan huruf ha besar dan ha kecil. Maka di sini cara membacanya labithina fiha ahqaba. Labithina fiha ahqaba. Ingat di ha-nya itu fiha itu dipanjangkan. Saya bacakan 1 kali, kemudian Bapak dan Ibu mengulang 1 kali. Labithina fiha ahqaba. Labithina fiha ahqaba. Lanjut di ayat 24 kita lihat la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. La yadzuquna itu banyak yang di ayun. La yadzuquna karena ada dhammah yang bertemu waw mati. Kemudian ada alif juga yang bertemu, ada huruf yang berharokat fathah bertemu dengan alif mati. La itu ada fathah yang bertemu alif mati. Yadzuquna itu ada huruf yang berharokat dhammah bertemu dengan waw mati. Kemudian fiha ada huruf fa yang berharokat kasroh bertemu dengan ya mati, maka dibaca di ayun. Fiha ha juga dibaca di ayun. Bardaun wa ada huruf da yang berharokat fathah tain, ada huruf da yang berharokat tanwin bertemu dengan huruf waw.
Kalau di tajwid itu nama hukumnya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Karena idgham bi gunnah itu tandanya itu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw. Ini kita menemukan tanwin yang bertemu huruf waw, maka cara membacanya itu didengungkan. Bardaun wa la syaraba. La syaraba itu cara bacanya diayun karena mad tabi'i. Saya bacakan satu kali, kemudian Bapak dan Ibu juga mengulanginya satu kali. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Kemudian selanjutnya ayat 25 kita lihat terlebih dahulu. Illa hamiman wa ghassaqa. Illa hamiman wa. Ada huruf mim yang berharokat fathah tain bertemu dengan waw. Berarti cara membacanya itu harus ditahan. Karena barusan sebelum ayat tersebut di ayat 24 ada juga bardawa, ada huruf da yang berharokat fathah tain bertemu dengan waw, maka itu ditahan karena termasuk hukum idgham bi gunnah. Di ayat 25 juga kita menemukan ada huruf mim yang berharokat fathah tain bertemu dengan huruf waw, maka cara membacanya itu sama-sama ditahan karena sama idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Kalau bila gunnah itu tidak ditahan dan hurufnya itu ada huruf lam dan ro. Cara membacanya seperti ini. Illa hamiman wa ghassaqa. Illa hamiman wa ghassaqa. Kita ulang. Illa hamiman wa ghassaqa. Baik, kita sampai ayat 25. Dari ayat 20 sampai 25. Kemudian sebelum ditutup kita akan baca terlebih dahulu dari ayat 20 sampai 25. Cara bacanya, ingat jangan lupa mana yang harus diayun, mana yang harus ditahan, mana yang harus hurufnya dipantulkan, mana juga yang hurufnya harus ditebalkan. Kita baca dari ayat ke-21 dari inna jahannama. Kita akan membacanya. Gimana kalau sekarang satu ayat, bapak-bapak satu ayat, ibu-ibu juga satu ayat. Jadi ayat 21 yang baca nanti bapak-bapak. Kemudian di ayat 22 nanti yang baca ibu-ibu. Ayat 23 bapak-bapak lagi. Ayat 24 ibu-ibu dan 25 kita baca bareng-bareng. Jadi di ilahami wa ghassaqa kita bacanya bareng-bareng. Sekarang mulai dari bapak-bapak terlebih dahulu ayat 21. 1, 2, 3. Lanjut ibu-ibu. Illa hamimau wa ghassaqa. Alhamdulillah kita telah selesai mempraktekkan tahsin yang telah kita pelajari di pekan sebelumnya.
di ayat 21 sampai 25. Kita juga telah mencoba tahsin yang kita pelajari di surat An-Naba ini dari ayat 1 dan sekarang udah sampai ayat 25. Mudah-mudahan kita bisa konsisten seperti yang saya ucapkan di pertemuan-pertemuan awal, bahwa agar kita dapat mudah membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan yang kita pelajari kemarin, kita itu harus konsisten dalam irama, konsisten dalam tempo bacaan yang kita baca. Konsisten itu kita harus mempertahankan cara baca kita yang 4 tadi, yang ayu-ayun, yang manatahan, yang dipantulkan, dan yang ditebalkan. Itu harus dipertahankan. Kalau kita baca ayat 21, inna jahannama kanat mirsada. Ayat 21 itu ada inna jahannama, ada yang ditahan, ada juga yang diayun, kanat mirsada. Kalau di ayat 21 kita pakai manatahan dan ayu-ayun tersebut, jadi ditahan kemudian diayun, maka di ayat-ayat selanjutnya kita juga harus pakai metode tersebut supaya bisa terwujud mana yang dimaksud konsisten dalam irama tersebut. Jadi konsisten dalam irama dari awal kita membaca sampai akhir kita membaca, kita mempertahankan 4 poin yang tadi, ada ayu-ayun, manatahan, kemudian huruf qalqalah yang dipantulkan, ada juga huruf isti'la yang ditebalkan. Alhamdulillah kita telah selesai di pagi hari ini, yang insya Allah di pekan depan kita akan bertemu kembali membahas tahsin ini. Berarti di hari Senin. Hari Senin insya Allah kita lanjutkan bahasan tentang perbaikan dalam membaca Al-Quran. Mari kita tutup tahsin di pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.